Pada ayat yang ke-89 Allah menyampaikan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi falaknatullah 'alal kafirin. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 89 ya, menceritakan tentang Yahudi. Sebelum saya bacakan terjemahnya pada ayat ini, kita harus membaca asbabun nuzul pada ayat ini. Bahwasanya ayat ini turun berkaitan tentang siapa? Ayat ini turun berkaitan tentang orang Yahudi. Di mana orang Yahudi itu, Pak, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, mereka adalah kaum yang paling banyak mengangkat tangan mereka dan meminta supaya diturunkan kepada mereka Nabi, supaya membantu mereka menang di atas orang-orang kafir saat itu yang memusuhi orang Yahudi. Karena memang dari dulu orang Yahudi itu dimusuhi. Maka pada masa setelah Nabi Isa, sebelum munculnya Rasulullah Muhammad, mereka membaca Taurat, dan di dalam kitab Taurat mereka tahu bahwasanya ada seorang Nabi yang bernama Muhammad yang akan datang. Mereka tahu, mereka ngerti. Maka orang Yahudi itu kemudian mereka mengangkat tangan mereka dan meminta kepada Allah supaya mereka diturunkan kepada mereka itu Nabi. Karena orang Yahudi tahu kalau sudah datang Nabi, Nabi itu membawa mukjizat. Kalau sudah datang membawa mukjizat, maka sesungguhnya mereka itu akan menang kembali. Karena sesungguhnya bangsa Yahudi adalah bangsa yang dekat kulturnya dengan para Nabi dan para Rasul. Ya, makanya kemudian akhirnya mereka berdoa terus, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Itu Allah sampaikan. Ketika betul-betul diutus Nabi dan diutus seorang Rasul, sebagaimana yang mereka baca dalam kitab Taurat mereka, ada seorang Nabi penutup yang bernama Ahmad dan Muhammad, yang kemudian akan membawa risalah untuk memenangkan agama Allah di atas muka bumi. Dan ketika datang itu betul-betul Muhammad dan diutus dalam kehidupan, lihat, orang kafir kemudian langsung menolaknya. Kenapa mereka menolaknya? Karena mereka tahu bahwasanya Muhammad bukan datang dari Yahudi tetapi datang dari Arab. Fanatik dia sama Yahudinya. Loh, kok bukan datang dari Yahudi, tapi justru malah datang dari Arab. Satu peradaban yang dipandang remeh oleh orang Yahudi, dan memang saat itu orang Arab itu tidak ada keistimewaannya, Pak. Mereka bangsa peminum khamar, yang suka kemudian menguburkan mayat hidup-hidup, menguburkan perempuan hidup-hidup. Dan ternyata kemudian di situ kita mendapati sesungguhnya orang Yahudi langsung menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, disebabkan Nabi Muhammad bukan datang dari kelompok dan kabilah mereka. Lah itulah yang dinamakan ta'assub, fanatik buta itu. Sampai akhirnya semua apapun yang dibawa oleh Rasulullah ditolak sama orang Yahudi dan tidak sama sekali diterima oleh orang Yahudi. Bukan karena mereka tidak mengimani kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka tahu yang disampaikan Nabi itu betul. Mereka baca Taurat kok. Orang Yahudi itu orang yang berilmu, Pak, tapi tidak mau beramal atas ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka menolak Nabi bukan karena mereka menolak kebenaran, tapi mereka menolak Nabi karena kecewa. Ternyata Nabi yang terakhir bukan datang dari Bani Israel. Nah, disitulah yang tadi kita katakan, penyakit pertama kali, penyakit yang menular itu pertama kali ta'assub itu ternyata munculnya dari orang Yahudi. Lah, hari ini nyebar. Kok bisa nyebar? Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Makanya akhirnya kita mendapati kaum muslimin terjebak kepada ta'assub, fanatik, Pak. Kalau sudah fanatik, apa yang dikhawatirkan Umar bin Khattab itu bisa kejadian. Yang mana kalau ada orang yang alim ketika jatuh dalam kesalahan, jatuhnya orang alim itu akan membawa mandharat, karena orang yang sudah taklid buta kepadanya akan ngikutin bagaimana kesalahan itu. Makanya sunnah itu, makanya Rasul, Pak, kalau Bapak dan kita semuanya memperhatikan, Rasul itu semangatnya memerangi ta'assub buta. Syekh Utsaimin itu menjelaskan setidaknya ada 3 dalil bagaimana Nabi itu menjadi pribadi yang sama sekali tidak pernah mengajarkan ta'assub dalam kehidupan umatnya. Masa? Iya. Mana dalilnya bahwasanya Nabi itu tidak pernah mengajarkan fanatik buta kepada umatnya? Yaitu dalil yang pertama kita ambilkan.
Dalil yang pertama yaitu adalah ketika kita mendapati dalam riwayat Muslim, Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba datang orang Yahudi menghampiri Nabi yang sedang bersama dengan para sahabat. Lah orang Yahudi itu ngomong, innakum tusyrikuna billah. Muhammad, kamu dan sahabatmu itu syirik sama Allah. Nah itu Yahudi, Pak. Yahudi itu syirik sendiri, tidak sadar, tapi bisa memandang syirik pada diri para sahabat. Itu namanya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang pulau nampak. Nah itu orang Yahudi. Orang Yahudi syirik ketika mereka mengangkat Uzair menjadi anaknya Allah, tapi tidak sadar. Orang Yahudi itu ngomong, innakum tusyrikuna billah. Kalian itu berbuat syirik kepada Allah. Rasulullah kemudian tidak langsung menolak, kemudian menampik, lalu kemudian Nabi mengatakan, di mana letak kami melakukan syirik? Syiriknya dua. Satu, sesungguhnya kalian itu dan para sahabatmu, sahabat-sahabatmu itu suka sekali ngomong, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Dan sesungguhnya sahabatmu itu suka sekali kalau bersumpah mengatakan wal Ka'bah. Sesungguhnya sahabatmu itu syiriknya satu. Mereka itu kalau mengatakan Masya Allah digandeng dengan wasyita, terserah Allah dan terserah kamu, pakai wawu. Itu syirik. Dan yang kedua suka sekali mereka bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Itu syirik Muhammad. Nah, sekarang kita bedah dulu ya. Perkataan Yahudi itu benar atau tidak benar, Pak? Benar, Pak. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu termasuk di antara perkara yang sebenarnya masuk kategori perkara syirik kecil. Karena apa? Karena di situ ada wawu. Wawu itu kenapa kok bisa syirik, Ustaz? Iya, wawu itu menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk sama. Masya Allah, terserah Allah dan terserah kamu dalam satu kedudukan. Dan menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk itu tidak boleh. Makanya orang Yahudi itu tahu. Makanya tadi saya katakan orang Yahudi itu syiriknya orang lain itu tahu, tapi dirinya itu tidak ngerti. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang kalau orang sudah ngomong salah, kadang-kadang dialah sumber kesalahan. Ngomong syubhat, nah, dialah malah syubhat itu sendiri dia itu sebenarnya. Ya, maka kemudian yang kedua mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Demi Ka'bah itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama, kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, harusnya bersumpah dengan Allah. Tapi lihat Nabi ketika yang menyampaikan itu orang Yahudi, apakah Nabi langsung menampik kemudian ngusir orang tua Yahudi itu? Tidak. Nabi tahu yang disampaikan orang Yahudi ini betul-betul benar, tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Maka kemudian diambil oleh Rasulullah. Nabi kemudian mengingatkan para sahabatnya, kalau mengatakan Masya Allah itu jangan wasyita, tapi katakanlah Masya Allah summa syi'ta. Terserah Allah kemudian terserah kalian. Nah itu yang benar. Bedanya apa Ustaz? Kalau tadi pakai wawu, kalau ini pakai summa. Bedanya apa? Kalau pakai summa itu menunjukkan yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Dan kedudukan Allah, kehendaknya itu lebih tinggi daripada kehendaknya makhluk. Dan Nabi kemudian mengatakan para sahabat jangan lagi mengatakan wal Ka'bah, tapi katakanlah warab bil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Nah disitulah kita mendapati Masya Allah bahwasanya Nabi ta'assub atau tidak ta'assub? Tidak ta'assub. Ternyata Nabi kemudian mendapati perkataan dari Yahudi itu tetap diterima selama perkataan itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Nabi nerima kok. Dan Nabi kemudian menjadikan itu bagian dari sunnah. Makanya kita dalam sunnah pertama ya, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, itu sebenarnya tidak boleh. Bahkan hatta kepada Rasul pun kita tidak boleh samakan Rasul. Maka kalau ada pertanyaan ya, boleh nggak Ustaz ketika kita mengatakan terserah kamu? Tidak boleh. Yang benar terserah Allah dan terserah kamu. Itu yang benar. Dan itu termasuk sunnah. Sebagaimana termasuk dalam sunnah kita boleh nggak bersumpah dengan nama Ka'bah? Tidak boleh. Kalau mau bersumpah demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabb yang menguasai Ka'bah. Tapi yang paling penting di antara yang kita petik dari hadis yang tadi kita pelajari dalam riwayat Muslim, disitulah kita mendapati Rasulullah itu semangatnya tidak ta'assub buta.